Apakah arti hidup ini? Karena selama ini kita selalu disibukkan dengan usaha untuk mencari kesenangan saja, di mana untuk mewujudkan berbagai kesenangan hidup. Kita terpaksa bekerja keras mencari harta, bahkan dengan menghalalkan semua cara, sedangkan untuk dapat bekerja dengan baik, dan mendapatkan penghasilan yang baik pula, kita kembali terpaksa belajar keras, mencari ilmu sebanyak mungkin. Setelah itu, dengan beragam hasil yang diperoleh, kita menikah dan memiliki anak, kemudian kesibukan kita pun bertambah, dengan kegiatan membesarkan dan mendidik anak, sehingga diharapkan mereka pun di kemudian hari, dapat mencari ilmu dan harta, untuk menghidupi mereka sendiri. Setelah itu, pada akhirnya, kita pun memasuki hari tua, sakit-sakitan serta bersiap menuju kematian, di mana keadaan setelah kematian sama sekali tidak kita ketahui, kecuali melalui sejumlah teori atau ajaran agama, yang semuanya masih belum dapat dibuktikan kebenarannya, selain hanya berupa kepercayaan subjektif saja, sekedar cukup untuk membuat hidup kita tenang menjelang kematian. Kalau kita melihat semua kejadian di atas, yang selalu berulang dari waktu ke waktu, tidak ada putusnya, maka akan timbul pertanyaan dalam diri kita, apakah arti hidup hanya seperti itu? Lahir, besar, mencari makan lalu mati. Apakah hanya sesederhana serta sekecil itu? Pertanyaan yang menarik, karena biasanya kita hanya menginginkan sesuatu yang serba mudah, banyak dan enak, sehingga tidak mau bersusah payah untuk mencari jawaban pertanyaan tersebut dengan sedalam dan seluas mungkin, dan mencari mudahnya saja, yaitu dengan sekedar menerima begitu saja, apa saja yang dikatakan orang lain, dengan menganggap bahwa orang yang telah mengatakannya sebagai manusia paling hebat di dunia, yang perkataannya selalu benar, padahal mungkin saja orang yang berbicara itu, juga tidak mengetahui dengan pasti, sama seperti kita. Hanya saja mereka kebetulan adalah orang-orang yang mempunyai kecerdasan dan keterampilan berbicara lebih baik dari kita, sehingga seolah-olah mereka terlihat selalu benar. Padahal kalau mau meneliti dari berbagai sumber, misalnya melalui internet, maka kita akan segera menyadari bahwa jawaban pertanyaan tersebut tidaklah pasti, sehingga banyak sekali pendapat, teori atau kepercayaan yang berkembang untuk mencoba memberi jawaban yang memuaskan, tetapi pada akhirnya semua pendapat, teori atau kepercayaan tersebut masih dapat diperdebatkan, tentu saja, asalkan kita mau dan berusaha menelitinya, alih-alih sekedar menerima saja dengan membabi buta. Dan kalau kita mau mengelompokkan berbagai macam pendapat, teori dan kepercayaan yang ada di dunia, maka kira-kira akan ada dua kelompok besar, yaitu pendapat yang berdasarkan perkataan orang tertentu, yang dipercaya sebagai orang suci, sehingga perkataannya mutlak benar, dan pendapat kedua adalah pendapat yang datang dari berbagai orang, di mana pendapat tersebut didasarkan pada hasil-hasil penyelidikan diri manusia dan alam sekitarnya. Lalu bagaimana sebaiknya kita memilih salah satu dari kedua kelompok itu, dan mengapa kita lebih memilih kelompok tertentu daripada kelompok yang lainnya? Sebenarnya kita tidak memilih salah satu dari kedua kelompok tersebut, tetapi lebih mengkompromikan keduanya. Hal ini berdasarkan dengan adanya kenyataan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini tidak ada yang sempurna. Semuanya pasti mempunyai kekurangan masing-masing, asalkan kita mau mencarinya dan tidak mencari-cari alasan yang aneh-aneh untuk membenarkannya. Hal ini juga didukung adanya fakta
bahwa semua yang ada di alam ini saling membutuhkan, tidak ada yang berdiri sendiri serta selalu berubah, tidak ada yang abadi, sebagaimana sifat tanah yang kalah dengan kayu, kayu kalah dengan besi, besi kalah dengan api, api kalah dengan air, dan akhirnya air kalah dengan tanah, dan seterusnya. Atau juga hubungan tersebut dilihat sebagai hubungan saling membutuhkan, yaitu tanah menghasilkan besi, besi menghasilkan air, air menghasilkan kayu, kayu menghasilkan api, api menghasilkan tanah. Kalau begitu, tegasnya bagaimana kita harus bersikap mengenai makna hidup ini. Di sini kita mengambil sikap sebagaimana ilmu pengetahuan bersikap, yaitu lebih mengandalkan pendapat yang didukung oleh data empiris, jadi tidak sekedar kepercayaan belaka, karena selama kita hidup di dunia, sangat tergantung sekali dengan data empiris tersebut, misalnya mengenai tanaman obat. Jika memang ada bukti empiris bahwa tanaman tertentu mempunyai khasiat mengobati penyakit tertentu, maka kita akan memakainya, dan sebaliknya, tidak memakainya jika tidak ada bukti yang menunjukkan tanaman bersangkutan mempunyai khasiat mengobati penyakit. Sehingga kita hanya mengambil sebagian saja dari pendapat-pendapat yang ada mengenai makna hidup ini, yang memang mempunyai kesesuaian dengan kenyataan empiris, dari manapun sumber pendapat itu. Hal ini kita lakukan agar kita dapat melihat segala sesuatu dengan objektif dan tidak fanatik dan keras kepala memegang suatu pendapat tertentu, dan dapat memperoleh kesimpulan yang paling mendekati kebenaran. Sedangkan untuk pendapat yang belum atau tidak mempunyai bukti empiris, kita akan menganggap itu sebagai semacam hipotesis saja, yang belum tentu terbukti kebenarannya. Baiklah kalau begitu, sekarang bagaimana cara kita mencari arti hidup, dengan menggunakan jalan kompromi seperti tadi. Berdasarkan ketiga kelompok pendekatan tadi, kita memakai semua anugerah yang kita miliki sebagai manusia, mulai dari fisik, perasaan dan pikiran kita, tanpa meninggalkan salah satu dari ketiga instrumen yang kita miliki itu. Cara ini kita lakukan karena dengan menggunakan semua peralatan yang ada di dalam tubuh kita, berarti kita akan dapat berusaha secara maksimal, sehingga diharapkan hasil yang bakal kita terima pun akan juga maksimal. Kita tidak hanya menggunakan pendengaran kita, dan menerima begitu saja apa-apa yang dikatakan kepada kita, tanpa menggunakan akal pikiran untuk memikirkan secara mendalam. Setelah itu memeriksa bukti-buktinya di kehidupan kita sehari-hari, di mana semua itu kita kerjakan dengan menggunakan semua peralatan yang terdapat di dalam diri kita, mulai fisik, perasaan dan pikiran, atau dengan kata lain, kita menyia-nyiakan satupun anugerah yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia, tidak sama dengan binatang, yang hanya bisa mengikuti begitu saja apa yang diperintahkan oleh pemiliknya, tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, selama hidup di dunia ini, kita harus melatih, mendidik dan mengolah semua anugerah tersebut secara mendalam sehingga diharapkan semua instrumen manusia kita dapat bekerja lebih baik. Misalnya untuk melatih fisik, kita perlu berolahraga secara teratur, menjaga pola makan minum,
menerapkan gaya hidup sehat dan sebagainya. Sedangkan untuk melatih perasaan, kita perlu belajar dan menikmati berbagai kesenian yang bersesuaian dengan panca indera kita, misalnya belajar dan mendengarkan musik dan lagu, belajar dan menikmati seni melukis, memahat, membuat patung, menari dan sejenisnya, belajar dan menikmati karya sastra, serta berbagai kesenian lainnya. Sedangkan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir, kita perlu belajar berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi minat dan bakat kita, di mana dengan belajar, kita tidak hanya berlatih kemampuan kita dalam menghafal sejumlah informasi, tetapi juga mengasah kemampuan kita berpikir dan berinovasi. Jadi kesimpulannya, setelah mengolah dan melatih tubuh, yang terdiri dari fisik, perasaan dan pikiran, lalu apa yang kita dapatkan dalam mencari makna hidup ini? Sebagaimana yang telah dikatakan tadi, bahwa kita mendasarkan diri kepada bukti-bukti empiris. Hal ini karena hasil-hasil dari pengamatan empiris oleh para ahli di bidangnya, selalu dapat diterima oleh kebanyakan dari kita, dan bersifat objektif, sedangkan makna hidup yang didapatkan dari hasil pemikiran teoritis, atau bahkan kepercayaan tertentu, adalah bersifat subjektif, dan dapat diperdebatkan. Bahkan kalau kita cukup cerdas dan mau, maka kita sendiri pun dapat membuat pemikiran teoritis atau kepercayaan tersebut, yang sesuai dengan selera dan kemampuan kita, dan tentu saja orang lain tidak harus menerima hasil pemikiran kita itu. Sehingga dengan mengandalkan hasil pengamatan empiris itulah, maka kita memahami makna hidup, sesuai dengan hasil-hasil yang didapatkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berbagai masalah hidup yang belum dapat diungkapkan oleh ilmu dan teknologi, kita bersikap tidak tahu, karena sikap tidak mengetahui sesuatu adalah hal yang manusiawi sekali, karena mulai zaman dahulu sampai sekarang pun, manusia masih belum mengetahui makna sebenarnya hidup. Yang kita dapat ketahui dari ilmu dan teknologi masih sangat sedikit, sehingga kita mau tidak mau, harus bersikap ikhlas menerima semua ketidaktahuan ini, kecuali kita mau menerima salah satu hasil pemikiran teoritis atau kepercayaan tertentu, yang masih belum terbukti kebenarannya, yang hanya bisa memberikan kepuasan dan ketenangan semu dalam menjalani hidup dan menghadapi kematian kita. Baiklah kalau begitu, tetapi dengan masih menyimpan banyak pertanyaan tentang makna hidup ini, apakah tidak membuat diri kita menjadi gelisah, apalagi saat menjelang hari tua dan menanti kematian? Mengenai kegelisahan terhadap berbagai pertanyaan yang tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, baik berupa makna hidup, asal hidup, tujuan hidup, sesudah kematian, dan lain sebagainya, tidak perlu membuat kita gelisah, apalagi ketakutan saat menghadapi kematian, karena sejak zaman dahulu sampai sekarang pertanyaan-pertanyaan semacam itu memang belum mendapatkan jawaban yang benar-benar memuaskan. Meskipun kita memegang teguh berbagai pendapat filsafat atau kepercayaan tertentu yang mencoba memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut, tetapi tetap saja, akhirnya pokok permasalahannya tetaplah tidak diketahui, dengan berbagai alasan yang dibuat untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Dan akhirnya, kita juga terpaksa menggunakan jalan terakhir yang tersedia, yaitu ikhlas menerima keadaan yang ada, atau dengan kata lain kita bersikap pasrah saja.
Dan dengan melatih diri kita untuk dapat bersikap pasrah atau ikhlas, menghadapi kenyataan hidup yang tidak kita ketahui, dapat membuat kita menjadi tenang dan bahagia dalam menjalani hidup dalam ketidaktahuan yang meliputi banyak persoalan kita, sehingga semakin kuat kita dapat membuat diri ini pasrah, maka semakin kecillah perasaan gelisah dan ketakutan yang kita rasakan. Lalu bagaimana kita dapat menyingkirkan perasaan takut dan sedih yang sering mendera kita dalam kehidupan sehari-hari? Mengenai jawaban pertanyaan tersebut, akan kita bicarakan pada bagian berikutnya.